Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kalian pernah nggak sih scroll TikTok sambil ngerasa, astaga, kenapa ya hidup ini kadang berasa kayak stuck level boss yang nggak bisa kita lakuin? Nah, tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini gue bakal ngobrolin sesuatu yang lagi nge-hype nih dan super worth it buat kalian semua, yaitu positif psikologi atau bahasa gaulnya ya psikologi positif gitu. Nah, yuk siap-siap catat tips dan trik buat hidup kita lebih glowing dan chill maksimal. Oke, lo tau nggak sih sejak ribuan tahun lalu, yap, sejak zaman Aristoteles udah ada konsep yang namanya eudaimonia. Singkatnya itu kebahagiaan sejati yang datang kalau lo ngejalanin hidup sesuai banget sama potensi dan nilai diri lo. Tapi sayangnya psikologi klasik tuh seringnya cuma ngobrolin apa sih yang salah sama kayak stres, trauma, gangguan mental, gitu-gitulah. Nah, kayak diet itu cuma fokus ke hidangan pantangan. Nah, fast forward ke 1998 muncul nih yang namanya Bapak Martin Seligman, yaitu Bapak Psikologi Positif. Nah, yang bilang, hey, kenapa kita nggak belajar juga soal apa sih yang bikin hidup ini asik gitu. Dan boom, sekarang lahir deh cabang ilmu yang ngajarin kita gimana caranya nge-boost happiness dan well-being kita. Nah, sekarang gue mau share nih satu framework kece yang dinamakan PERMA. Nah, sekarang bayangin nih, ini PERMA ini kayak GPS buat ngarahin hidup lo gitu loh. Ngarahin hidup yang bisa lebih bermakna dan lebih bernilai gitu. Nah, PERMA, sekarang P, positive emotion. Nah, positive emotion ini kita tuh bisa nyari momen-momen kecil yang bikin lo senyum. Misal, ngopi sambil dengerin playlist favorit, atau nonton reels bareng kucing lucu gitu. Nah, challenge-nya setiap pagi coba tulis 3 hal sederhana yang bikin lo happy. Nah, bisa secangkir teh hangat, DM sahabat, atau sinar matahari yang bikin cozy-cozy gitu, ya kan? Terus ada engagement ya. Engagement. Ketika lo lagi asik nonton anime, ngegrafis, atau ngedance TikTok gitu ya, nah itu namanya ngeflow gitu kan. Lo tenggelam, lupa waktu, dan rasanya dunia itu cuma milik lo gitu kan. Ngedance ya, statue gitu kan, aduh. Nah, hacknya coba alokasikan 30 menit sehari buat passion project gitu. Bisa bikin podcast, ngeblog, ataupun main musik gitu, main gitar gitu-gitu. Sekarang R ya, relationship. Nah, kualitas pertemanan itu lebih penting dari kuantitas follower lo, bro, ya. Nah, tipsnya, luangkan waktu buat video call 15 menit sama bestie atau curhat random ataupun main bareng gitu bareng teman. Nah, sekarang M, meaning ya. Hidup lo itu berarti kalau lo ngerasa kontribusi lo punya impact ya. Misalnya jadi volunteer adopsi hewan, bikin konten edukasi, atau bantuin temen tuh yang lagi kesusahan dalam belajar gitu kan. Nah, inspirasinya coba ikut komunitas online yang sejalan sama passion lo. Misalkan gaming, sustainable living, ataupun mental health awareness gitu-gitulah. Nah, terakhir achievement ya, PERMA. Terakhir achievement. Pencapaian bukan soal A di mata kuliah atau promosi kerja, tapi juga target-target kecil ya. Misalnya baca satu bab buku, olahraga 20 menit, atau belajar satu kata bahasa asing baru. Itu juga sebuah pencapaian, bro. Ya. Nah, setelah capai target, ya coba kita reward gitu ya diri kita ya, treat yourself. Misalkan kayak nonton film favorit gitu ya, ke bioskop, beli snack-snack enak, ataupun tidur siang yang ekstra gitu kan. Ya itu kalau libur sih, kalau masih kerja atau kuliah yang bisa gitu kan. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang karakter strength gitu ya. Nah, pernah nggak sih lu tuh main game RPG gitu kan? Lu tuh punya skill tree buat upgrade kemampuan, ya kan?
Di dunia nyata atau VIA, Value in Action, ada nemuin 24 karakter kayak kindness, humor, curiosity, ataupun creativity gitu ya. Nah, cara ngebusnya itu ya lu pilih salah satu kekuatan yang pengen lu asah. Misalnya gratitude ya. Setiap lo ngerasa berterima kasih sama sesuatu, tulis di notes. Perlahan otak lu tuh terlatih untuk cari hal-hal yang positif. Nah, dari 24 kekuatan karakter itu, coba lu pilih salah satu dan lu asah gitu ya. Lu kembangkan gitu. Nah, jadi lu bakal jadi orang yang spesial gitu. Nah, sekarang flow and self-actualization, yaitu unlock mode expert. Nah, ada yang namanya Bapak Mihaly gitu ya. Bapak itu bilang, flow itu momen di mana lo itu sangat fokus sampai dunia luar itu menghilang gitu ya. Misal lo main gitar sampai lupa makan ya. Atau misalkan main game sampai lupa waktu ya, tiba-tiba subuh aja kan. Lo ngedit video sampai lupa waktu. Nah, sementara itu ya, Bapak Maslow bilang itu yang Bapak piramid kebutuhan itu ya, ngomongin soal aktualisasi diri, yaitu jadi versi terbaik diri lo ya, bisa lewat berkarya, berinovasi, atau menyebarkan positivity ke orang lain. Nah, jadi gunakanlah mode-mode flow itu ya untuk jadi yang bermakna dari diri lo, dan lo cari itu gitu. Nah, sekarang kita bakal coba aplikasikan ke hidup kita gitu ya. Nah, misalkan kita coba aplikasikan ke sekolah dan kuliah gitu ya. Banyak program student well-being yang pakai psikologi positif, mulai dari sesi mindfulness sampai peer support group ya. Jadi kita bisa ngikut-ngikut tuh kayak seminar ataupun webinar-webinar gitu. Nah, di tempat kerja ya, perusahaan zaman now ini makin peduli sama mental health karyawan ya. Kayak ada ruang santai gitu-gitu, ada work class, bahkan sesi gratitude circle gitu. Jadi perusahaan zaman now itu udah kayak apa, mementingkan mental health karyawan gitu sih ya. Terus ada life hack harian gitu ya. Misalkan kita kayak journaling nih 5 menit sebelum tidur ya kan, kita apa sih yang bakal kita lakuin besok gitu, atau kita evaluasi hari yang tadi gitu. Terus kita juga bisa digital detox 1 jam nopon gitu ya. Nah, ini biasa gue lakuin gitu ya, biasa sebelum tidur gitu, ataupun misalkan gue lagi belajar gitu ya, udah gue nopon aja, baca buku ya 1 jam sambil ngeliat jam dinding nih, oh udah 1 jam, ya udah boleh main HP lagi, cek-cek notif gitu kan. Nah, misal terus juga ke gratitude visit nih, kirim voice note ke someone you appreciate gitu ya, kirim-kirim gitu ya, kayak ya gue bangga nih sama lo gitu-gitu kan ya, kayak apresiasi ke teman atau ke pasangan gitulah. Nah, terus ya mungkin ya itu aja gitu ya yang bisa gue share gitu kan. Jadi ya pada intinya gitu kan, psikologi positif itu ya bukan teori yang ngebosenin. Nah, ini toolkit ya, itu tools. Ya, psikologi positif ini tools gitu ya, buat kita semua yang pengen hidup itu lebih asik, meaningful, dan pastinya lebih bahagia. Nah, jadi mulai dari sekarang kita coba praktekin satu elemen dari PERMA ya. Tadi kita udah bahas PERMA itu, salah satunya aja itu kan per minggu gitu ya. Itu kan. Lalu coba share progres kalian di story gitu kan, atau di apa ya, di feed Instagram gitu kan. Lalu mungkin coba ajakin temen kalian belajar bareng gitu kan, biar barengan gitu kan, kita saling support aja gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe kalau lo suka sama konten-konten gue. Bisa juga kritik dan sarannya ya buat membangun channel ini untuk jadi lebih baik gitu. Let's grow up our mindset and spread those positive vibes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.